Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang permusuhan dasar dan kecemasan dasar pada teori Horney. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Della Alivia dengan NPM 1022373, Hanifah Sabira dengan NPM 1052265, dan Raisya Nisrina Noren dengan NPM 115222209. Permusuhan dasar dan kecemasan dasar. Horney pada tahun 1950 percaya bahwa setiap manusia memulai hidupnya dengan kemungkinan berkembang secara sehat. Kondisi ini mencangkup lingkungan yang hangat dan saling mencintai, bukan lingkungan yang permisif. Anak-anak perlu untuk merasakan cinta yang tulus dan kedisiplinan yang baik. Kondisi ini akan memberikan perasaan aman dan puas dan memungkinkan mereka tumbuh sesuai diri mereka sebenarnya atau real self. Nah, salah satu pengaruh buruk utama adalah ketidakmampuan atau ketidakinginan orang tua untuk mencintai anak mereka. Apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan sang anak akan keamanan dan kepuasan, maka sang anak mengembangkan perasaan permusuhan dasar atau basic hostility terhadap orang tuanya. Mereka menekan rasa permusuhan mereka terhadap orang tuanya dan tidak menyadari akan keberadaan rasa permusuhan tersebut. Kemudian mengarah kepada perasaan tidak aman yang kuat dan kecemasan yang samar-samar, bisa disebut kecemasan dasar atau basic anxiety. Horney menyebutkan kecemasan dasar sebagai perasaan kecil, tidak berarti, tidak berdaya, ditinggalkan, terancam bahkan di dunia yang siap untuk menyiksa, menipu, menyerang, mempermalukan, mengkhianati, dan iri. Selanjutnya, kecemasan dasar itu sendiri bukanlah neurosis, melainkan lahan subur di mana neurosis dapat berkembang setiap saat. Kecemasan dasar terjadi secara terus-menerus dan sulit dihentikan, serta tidak membutuhkan stimulus tertentu, seperti menjalani ujian di sekolah atau berpidato. Dan kecemasan dasar mempengaruhi semua hubungan yang terjalin dengan orang lain dan mempengaruhi pada cara-cara yang tidak sehat untuk berhadapan dengan orang lain. Selanjutnya ada cara mempertahankan diri dari kecemasan dasar di dunia yang tidak ramah. Yang pertama ada kasih sayang, yaitu sebuah strategi yang tidak mengarah pada cinta tulus. Yang kedua ada submissiveness, yaitu orang neurotik yang patuh kepada orang lain, seringkali melakukannya untuk bisa mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga ada prestis, yaitu perlindungan terhadap rasa malu dan biasanya diekspresikan dengan cara mempermalukan orang lain. Dan yang terakhir ada menjauh atau withdrawal, yaitu dengan cara mengembangkan kemandirian dari orang lain atau dengan memisahkan diri secara emosional dari orang lain. Orang-orang neurotik dapat pula melindungi diri mereka sendiri dengan cara mendapatkan kekuasaan atau power. Power adalah pertahanan diri terhadap rasa permusuhan dari orang lain yang nyata atau hayalan dan biasanya muncul dalam wujud kecenderungan untuk mendominasi orang lain. Cara-cara ini menjadi cara-cara yang tidak sehat ketika seseorang merasa harus selalu menggunakan cara-cara tersebut dan oleh karenanya tidak dapat menggunakan strategi-strategi interpersonal yang beragam. Sehingga dorongan yang kuat untuk selalu melakukan sesuatu merupakan karakteristik paling nyata dari semua dorongan neurotik. Ada beberapa contoh kasus nih dari permusuhan dasar dan kecemasan dasar. Kita bahas yuk. Contoh kasus yang pertama. Ada seorang pria muda dengan rasa permusuhan yang ditekan. Ia pergi mendaki gunung dengan seorang wanita yang dia cintai. Akan tetapi, rasa permusuhan yang ditekannya itu menimbulkan rasa cemburu terhadap sang wanita. Ketika berjalan pada puncak gunung yang berbahaya, si pria ini tiba-tiba mengalami serangan kecemasan atau anxiety attack yang sangat hebat, di mana jantungnya berdetak sangat cepat dan kesulitan bernafas. Kecemasan ini timbul karena adanya keinginan kuat yang tidak pantas untuk ia lakukan, yaitu mendorong sang wanita muda ke tepian puncak gunung. Dalam hal ini, permusuhan dasar mengarah pada munculnya kecemasan yang berlebihan. Contoh kasus yang kedua. Ada seorang tokoh novel bernama Laisa di novel Bidadari-Bidadari Surga karya Tereli. Laisa ini mengalami gangguan jiwa neurotik yang diakibatkan oleh kecemasan dalam dirinya, sehingga menimbulkan sebuah konflik. Kecemasan ini timbul karena kurangnya cinta dan kasih sayang keluarga yang diperoleh oleh Laisa sejak kecil. Dan hal ini itu disebabkan karena faktor ekonomi dan orang-orang di sekitarnya yang menuntut ia untuk bekerja keras. Permusuhan di novel ini muncul karena Laisa itu diperlakukan buruk oleh orang-orang sekitarnya, di mana ia selalu dikucilkan dan direndahkan akibat penampilan, juga karena postur tubuhnya yang berbeda dari saudara-saudaranya. Karena fisika ini membuat tidak ada seorang pemuda pun yang tertarik terhadap dirinya.
dan hal ini sering menjadi buah bibir tetangga, sehingga menimbulkan perasaan cemas, gusar, kacau, rasa ingin disayangi, dan mendapat perhatian timbul semakin besar dibutuhkan oleh Laisa. Tokoh Laisa ini menunjukkan 7 dari 10 kebutuhan neurotik yang dikemukakan oleh Karen Horney. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan penerimaan, kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit, kekuasaan, kebutuhan mengeksploitasi orang lain, kebutuhan menjadi pribadi yang dikagumi, kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi, dan yang terakhir, kebutuhan kesempurnaan dan ketidaktercelaan. Nah, gimana penjelasan tentang materi permusuhan dasar dan kecemasan dasar? Mudah dipahami bukan? Jika kalian ada pertanyaan mengenai materi permusuhan dasar dan kecemasan dasar, boleh langsung diberitahu di kolom komentar ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.